sampai mati pun, ini saya katakan pada Dispora, sebelum kau selesaikan hak saya, sampai kapanpun saya akan bertahan di tempat itu. Sekuat apapun kau buat, saya tetap. Hak kami diberikan. Dan asal tahu Pemprov ya, Pemprov biar tahu sampai titik darah penghabisan saya tetap di tempat itu, tidak akan bergeser. Ingat Pemprov ya, kalian sekeluarga akan mendapat hukuman dari Tuhan atas perbuatan kalian begini kepada kami. Ingat, Tuhan tidak tidur. Ingat. Baik. Ya, saudara, kami akan melanjutkan kasus pembangunan sport center, dan kami terakhir mendapat kabar ada satu anggota kelompok tani menjadi korban saat penggusuran paksa dilakukan oleh Satpol PP dan juga pihak proyek untuk mengamankan agar lokasi tersebut steril. Seperti apa kondisi dari anggota kelompok tani tersebut saat ini? Kami sudah berada di salah satu rumah sakit yang ada di Lubuk Pakam, dan di sebelah kiri kami ada Bang Baginda Manik. Bang Baginda ya, Bang boleh di sini Bang sebentar. Dan yang menjadi korban adalah istri dari Bang Baginda Manik, Ibu Dewi Simatupang. Sudah bagaimana Bu kondisi dari Ibu Dewi saat ini? Sudah lumayan ya. Baik, boleh bergeser kemari Bang Manik. Ya, di sini saja Bang. Ya, Ibu Simatupang, kami mendapat kabar kemarin Ibu ditarik paksa Bu ya. Seperti apa kronologis awalnya? Awalnya karena rumah kami kecil dulu 4 kali. Jadi tolak-tolak anak kami, saya nggak sanggup melihat rumah kami dihancurkan. Jadi tolak-tolak saya nggak sanggup lagi, makanya saya pingsan, dada saya sesak. Ada Satpol PP ketika itu Bu ya? Berapa orang yang Rame memegang saya. berapa semua. orang? Ada 5, 6? Kurasa ada 7-8 orang. 7-8 orang. Itu Bahkan bisa lebih lah. posisi Ibu pertama. Kami mendapat juga video yang dikirim oleh kelompok tani. Ibu berada di rumah Ibu ya, sedang duduk saat itu ya? Ya, pertama saya duduk, saya biarkan. Cuman batin saya nggak tahan, saya pegang anjing saya bilang, inilah kalian, seperti inilah kalian, seperti anjing lah kalian, tidak punya perasaan, saya bilang gitu. Habis itu dorong-dorong sama Satpol PP, habis itu pingsan saya. Tidak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu. Tapi lagi sempat apa. Ibu ditarik ya, kami lihat ya. Iya, Sempat ditarik ditarik-tarikan sama orang itu. Tapi tidak ada Satpol PP laki-laki saat itu. Ada juga. Ada juga, tapi Ada. tidak sempat rekam ya. Nggak sempat, cuman ada juga laki-laki Satpol PP Yang mendorong Ibu ya. ada. Sempat terjatuh Ibu. Terjatuh lah, pingsan Terjatuh, saya, iya. Pingsan, tidak sadarnya Ibu di mana ketika itu? Ya saya pingsan, nggak sadar, sesak dada saya. Itulah habis saya nggak tahu lagi kayak mana. Tapi Ibu memang punya riwayat sakit apa? Ya Sesak memang napas ada? sesak napas nggak ada, cuma Tidak. nyesak. Baik. Nyesak. Kalau misalnya kita ada problem gitu kan, kayak gitu, naik tensi saya, ya nyesak gitu. Ya. Hmm. Dan sadar-sadarnya Ibu masih berada di lahan atau langsung dibawa rumah sakit itu baru sadar? Dibawa rumah sakit, udah gitu diperiksa dokter lah di UGD. Baik. Baru agak lama sedikit baru saya sadar. Langsung bisa melihat Bu ya sekelilingnya. Iya, baru Itu saya- kejadian hari apa? Ibu masih ingat? hari apa lupa saya. 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ya. Saat ini kondisi Ibu ada yang mengalami lembam, lecet? Nggak ada. Tidak Cuman ada. kepala saya asal teringat itu saya langsung pusing. Tapi tidak ada benturan ya di tubuh, di kepala, kaki, tangan? Tidak ada. Nggak ada. Dan saat ini sudah mulai merasa pulih Bu? Atau ada masih terasa sesaknya? Ya kalau sesak itu ada. Kalau misalnya saya teringat tentang kasus ini, saya balik sesak. Jadi saya kayak trauma gitu. Baik, sudah 3 hari Bu, diinfus terus ya? Diinfus. Oksigen juga saya. Yang membawa Ibu ke rumah sakit siapa? Satpol PP. Satpol PP. Iya. Mereka lah yang membawa pakai mobilnya. Kata orang ini saya nggak tahu. Ibu tidak ingat ya? Baik Iya. Ibu, kami akan ke suami Ibu ya, Bang Baginda Manik. 3 hari lalu Bang kejadian ya? Ya 3 hari yang lalu. Itu Abang posisi di mana? Saya berada di situ, makanya saya heran Pak. Katanya itu sudah clear, itu yang bekerja di sana PGA di Karya. Baik. Tapi kenapa diturunkan ada satu PP, malah ditambah lagi katanya atas nama penduduk desa. Kalau memang sudah clear, Maksudnya penduduk desa ada yang mengintimidasi dari kelompok tani? semua yang ada diturunkan pada saat itu semua mengintimidasi saya Pak. Termasuk orang-orang desa. Termasuk orang desa. Tapi Abang ingat siapa nama-nama tersebut? Ada di kamera saya ada.
KTP-nya? Ada seorang menunjukkan KTP Desa Sendang. Baik. Jadi begini Pak, apapun ceritanya, istri saya inilah orang yang saya cintai di dunia ini, tidak ada lain. Sampai begitu teganya, sampai mati pun. Begitu kerasnya mereka menghentikan saya, ini saya Baginda Damani. Hak saya tetap saya pertahankan di tempat saya tinggal. Sampai mati pun, ini saya katakan pada diaspora. Sebelum kau selesaikan hak saya, sampai kapanpun saya akan bertahan di tempat itu. Sekuat apapun kau buat, saya tetap. Itu Pak. Tetap mempertahankan yang menjadi hak Bang Baginda Mani. Iya. Bang Baginda Mani, kami ingin bertanya lagi Bang Baginda Mani. Karena kami tidak selalu berada di lokasi Abang. Setiap hari, setiap malam. Adakah selain dari pihak-pihak desa dan juga OKP di lokasi, ada tidak aparat yang Abang lihat berada di seputaran proyek Sport Center? Ya sehari-harinya ada 2 personil aparat, satu Babinsa, satu lagi ada dari Kodim. Dan itu sampai sekarang saya Tentara Bang ya? Berpakaian dinas lengkap. Sampai sekarang saya belum pernah menanya Bapak ini di pihak PP kah, di pihak masyarakat kah, atau tapi Bapak posisi Abang lihat dia di dalam proyek atau di lokasi tempat Abang tinggal? di dalam proyek. Di dalam proyek, selalu keluar masuk Iya, aparat ini Bang ya? iya. Tapi tidak pernah menegur masyarakat? Tidak pernah untuk menegur kita, tidak pernah. Untuk menyaran apapun sama kita tidak pernah, membela tidak pernah, melarang tidak pernah, gitulah kira-kira. Tapi sempat juga kami melihat ada video kiriman dari Abang kemarin ketika perobohan musola Bang ya. Ada berusaha dihalangin oleh yang berseragam loreng hijau itu Bang ya. Kalau saya rasanya mereka itu tidak melarang, juga tidak merestui, gitulah kira-kira Pak. Saya berada di tengah-tengah berarti Bang ya. Iya, berada di tengah-tengah lah. Mungkin hanya sekedar menakut-nakuti bahwa saya ada di sini. Aku pun kurang mengerti. Gitulah kira-kira kalau masalah tentara. Baik, Bang Baginda Manik, ini sudah dibawa kemarin, kejadiannya hari apa tepatnya Bang Baginda? 3 hari yang lalu, ini hari Kamis. Ini hari Kamis berarti sekitar... Ini hari Selasa. Hari Sabtu. Ini hari Senin Bang, berarti sekitar hari Jumat ya? Hari Jumat, iya. Sekitar hari Jumat ya? Iya, kalau memang orang diaspora itu punya tata krama, punya martabat. Baik. Istri saya ini diantar oleh Pamong Praja kemarin. Menaiki apa? Menaik truk Pamong Praja. Itu kejadian pukul berapa Bang Manik? Pukul jam 10 pagi. Sekitar pukul 10 ya? Iya. Setelah pingsan istri Abang, itu lalu dibawa menggunakan motor truk ya? Truk Satpol PP ya? Satpol PP. Abang ikut di dalam truk itu? Ada, iya. Kalau memang mereka ada martabat katanya yang digembar-gemborkan itu Edi Ramayadi, entah siapapun itu, bahwa Sumatera Utara itu ingin bermartabat di bawah kepemimpinan saya. Itu Satpol PP itu seharusnya mereka datang menjenguk bareng 1-2 orang, sudah sehat Bu, apa boleh kami hantar? Karena kami yang mengantar kami kemari, mengantar ibu kemari. Biaya Abang untuk biaya berobat ini siapa yang menanggung? Sudah koordinasi tadi sama yang menandatangani penanggung jawab, yaitu Pak Jumri ya. Jumri. Siapa itu Bang? Mengaku dari Humas PT Adikarya. Bukan dari Dispora ya? Bukan. Di sini saya jadi heran juga Pak. Saya bertanya kepada tim yang mengeksekusi rumah saya terakhir kali, yang keempat, atas perintah siapa Bapak? Kami perintah Dispora Pak, kami hanya menjalankan tugas. Tapi kok bisa PT Adikarya yang mendanai untuk biaya berobat istri saya? Itu satu tanda tanya juga bagi saya. Baik, Bang Baginda Manik. Ada apa ini sekarang Sumatera Utara ini? Begitulah kira-kira Pak. Ada tidak tawaran yang mungkin mereka iming-imingkan kepada keluarga Bang Baginda Manik dari PT Karya, Adikarya atau dari Dispora Sumut sejauh ini? Dari pihak PT Adikarya pun pernah mendatangi saya itu Markas Simatupang, mengaku bahwa dia itu adalah yang diutus dari PT Adikarya. Apa yang mau Bapak minta supaya Bapak enak, kami enak? Bapak dari mana? Saya dari PT Adikarya. Saya katakan tadi saya diutus Pak Mani. Bagaimana? Lalu saya jawab, saya hanya satu.
Saya berurusan sama Pemprov Su, Pak. Biarlah Pemprov Su yang menimbang. Saya ini salah, gugat. Hajar, penjarakan. Kalau Bapak, kita nggak ada urusan. Apa yang ditawarkan mereka, Bang? Kita nggak ada komunikasi lagi. Tidak ada komunikasi sampai sekarang. Iya. Yang menandatangani dari pembiayaan ini, Zuhri yang Abang katakan tadi, humas dari PT Karya. Dia mengaku dari PT PP Adikarya sebagai humas. Ada tawaran yang disampaikan? Belum, nggak ada. Tidak ada. Tidak ada komunikasi. Sudah pernah berkomunikasi? Tadi mengenai pembayaran karena istri saya sudah nggak betah lagi di rumah sakit, Pak. Katanya kurang nyaman, jadi mau pulang. Ya udah, saya hubungi mengenai administrasi pembayaran, dan ternyata sampai saat ini belum ada. Makanya saya pun menjadi bingung. Apa mereka juga seperti di Dispora mau melepas tanggung jawab atau gimana? Baik. Bang Baginama nih, kami ingin mengetahui juga sebelum kejadian ini pingsan ya istri Abang di Wisma Tupang. Apakah sebelumnya pernah terjadi hal yang sama ketika ada Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Ini yang pertama kali, Bang. Ini yang pertama kali. Makanya jadi saya berpikir, bagaimana nanti saya kalau menjadi ini, jadi penyakitnya berulang-ulang akibat dari ini. Terus terang, dari itu sebelum hak saya dikeluarkan oleh Pemprov, saya masih tetap bertahan di tempat itu. Baik. Hak sebagai warga negara Indonesia apa? Wajib dilindungi. Hanya itu, nggak banyak lain. Baik, kami ke Ibu Wisma Tupang lagi, Ibu di Wisma Tupang. Saat ini kondisi Ibu yang Ibu rasakan apa? Bisa Ibu sampaikan? Ya, keluhan saya yaitu karena rumah saya dihancurkan. Kalau bisa hak kami diberikan, dan asal tahu Pemprov ya, Pemprov biar tahu sampai titik darah penghabisan saya tetap di tempat itu, tidak akan bergeser. Ingat Pemprov ya, kalian sekeluarga akan mendapat hukuman dari Tuhan atas perbuatan kalian begini kepada kami. Ingat, Tuhan tidak tidur. Ingat. Baik, baik Ibu Dewi, kami doakan semoga Ibu cepat pulih Ibu ya. Semoga persoalan ini mendapat solusinya Ibu ya. Sehat-sehat selalu Ibu di Wisma Tupang. Bang Baginama, terima kasih telah bersama kami Bang ya. Terima kasih, Sehat-sehat Pak. selalu untuk Abang, terus berjuang Bang ya. Sama, Pak. Terima kasih juga untuk Aktual. Hanya Aktual lah yang mau peduli sama kami. Media-media lain entah gimana, nggak pernah. Terima kasih, Pak. Baik, Bang Baginama. Zuhri ya. Ya, Bang, saya Prasetyo Bang dari Media Aktual Bang. Bang, kemarin saya dapat kabar ada kelompok tani yang dirawat rumah sakit Bang, ya kan? Itu biayanya dari PT Adikarya katanya Bang. nggak ada itu Pak. Bapak tanya aja ke Dispora Pak. Oh, Saya iya? nggak bisa kasih keterangan-keterangan karena itu ranahnya Dispora. Enggak, soalnya Abang kan ada teken di situ Bang, di surat pernyataan itu. Nggak ada itu Dispora semua itu. Maksudnya Saya hanya Dispora, diberitakan. yang membiayain itu orang Dispora melalui PT Iya. Adikarya gitu. Bukan. Jadi Saya hanya disuruh bayar, dikasih uangnya. Mungkin dari Dispora atau dari mana gitu loh. yang ngasih uang ke Adikarya siapa Bang? Ada seseorang gitu loh. Namanya? Nggak tahu saya. Loh, Cuma dikirimkan. Namanya saya disuruh Satpol PP. Satpol PP yang ngasih Iya. uang itu. Oh, Iya. bukan Adikarya Bang. Bukan. Oh, berarti Ya, kan salah Satpol PP informasi yang di baru. apa itu Bang ya? Soalnya ada juga nama Abang di situ di surat pernyataan Abang yang bertanggung jawab kan untuk penaikan Tidak ada pernyataan situ. Saya hanya datang ke rumah sakit membantu gitu loh. Yang neken itu bukan Abang. Hanya sampai di rumah sakit itu aja. Artinya apa? Supaya orang diobati kan gitu. Jadi nggak ada pernyataan situ. Saya hanya membayarkan. Kalau diminta orang itu teken ya udah teken sekedar. Artinya saya yang menyerahkan uang itu di situ gitu. Siapa Bang Satpol PP-nya Bang? Tanya aja Bapak ke Dispora Pak. Saya nggak ada berurusan dengan Satpol PP itu karena disuruhnya saya ke situ gitu loh. Bang, Jadi- aku mau nanya juga, Abang humas di PT Adikarya Bang? Bukan. Saya K3. Oh, Abang ketiga. Saya proyeknya bukan di situ. Saya proyeknya di sini gitu loh. Yang di mana Di Bang? proyek Pemprov. Pemprov. Tapi yang di Iya. sport center kan Bang? Bukan. Loh, jadi kok bisa masuk Abang ke lokasi itu Bang? Saya disuruh Pak. Loh, apa hubungan Satpol PP sama PT Adikarya Bang? Ya, Satpol PP kan membebaskan lahan.
Kan gitu. Sementara saya memang adikarya yang di proyek lain, yang proyek Pemprov. Itu aja. Gini loh Bang, Abang tahu nggak cerita Sport Center gimana Bang? Nggak tahu saya Pak, nggak tahu. Nah itu, Abang nggak tahu cerita kok bisa nimbrung, makanya aku tengok ini kok nama baru ada dari adikarya gitu Bang. Gini aja Bang, Abang kalau mau minta informasi, silahkan ke Dispora gitu loh. Kalau kami ini namanya adikarya, sama-sama membantu orang adikarya juga yang di proyek manapun. Karena kami yang lagi ada di sini. Oh, kan untuk gitu. keselamatan Bang ya, karena Iya. di K3 Itu ya. kan karena orang kemanusiaan itu, karena ada orang pingsan dibawa ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit harus ada orang yang menanggung jawab di masalah biaya. Kalau enggak, tidak ditangani, dia tidak ada BPJS. Udah itu aja tugas saya sampai situ aja Pak. Berapa Bang dana yang dikasih Bang kemarin Bang? Nggak tahu saya Pak, lupa saya 2 juta berapa gitu loh. Karena main apa aja langsung, main cepat aja. Main kasih aja langsung Bang ya? Iya, sesuai dengan karena detailnya saya nggak tahu dari rumah sakit gitu loh. Oke. Saya akan kasihnya agak lebih-lebihkan sedikit karena mungkin di situ ada perlu makan minum juga orang-orang yang ngantar gitu loh. Sama Satpol PP-nya Bang ya? Iya, Kasih juga ada ya? orang Satpol PP lah gitu. Rame saya lihat pada waktu itu. Iya, jadi kan berita yang beredar kan Bang, ya kan ini kan perlu juga kita luruskan ke Abang ya kan Bang, biar nggak salah kan. Jadi ada surat nyampe ke kita penekenan, di situ ada seperti apa pernyataan. Nah di bawah itu ada aku tengok nama Abang. Iya, Bapak ambil dari rumah sakit itu Pak. Bapak datang ke rumah sakit. Tahunya Iya. saya itu cuma 2 kali saya nanda tangan di situ, kwitansi sama apa. Iya makanya siapa itulah penanggung data biaya. yang Udah kita itu aja. dapat kabar ya kan, makanya perlu saya konfirmasi ke Abang kan. Kalau udah ceritanya seperti itu Abang ceritakan, itulah yang bisa kita dapat data terbaru kan Bang, biar kita nggak salah kan. Oke Bang, terima kasih banyak Bang Juri ya. Oke. Perlu kami ingatkan kembali kepada Anda, saudara, bahwasannya tanah seluas 300 hektar yang dibeli 152 miliar oleh Pemprov Sumatera Utara. Dan saat ini akan dijadikan lokasi sport center untuk ajang PON 2024. Ternyata belum clear. Dan sampai saat ini Dispora Sumut yang mengaku memiliki izin, memiliki alasan, sampai sekarang tidak berani memunculkan data-data yang mereka klaim telah dimiliki. Seperti apa kelanjutan dan akhir dari kasus sport center, kami akan terus mengabarkannya kepada Anda. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.